وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, nastaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hal yalzam tamakkanu syaitani min masi kulli mauludin iqa'ud darbi. Apakah ketika setan berhasil menjamah manusia, mengganggu manusia, apakah artinya setan itu bisa memudaratkan semua manusia? Karena setiap kata Rasulullah kan kullu ma min mauludin illa yamassau syaitan hina yuladu. Tidak ada satu anak pun, berarti kan semua. Ya. Tidak ada satu anak pun, berarti semua. Illa yamassau syaitan, kecuali Allah menjamahnya. Allah menyakiti, kecuali syaitan menjamahnya, kecuali syaitan menyakitinya. Itu ikhwah. Jadi hadis-hadis ini saling mendukung. Kalau di sini enggak disebutkan, di sini sebutkan menjamahnya, mengganggunya. Dalam hadis yang lain yang telah kita sebutkan, cara mengganggunya dia tusuk dengan jarinya. Sebelah mana? Sebelah samping si bayi, rusuknya lah. Demikian ikhwah. Itulah yang dibuat itulah kelakuan si setan ini dalam rangka untuk mengganggu seorang anak. Nah, sekarang pertanyaannya yaitu apakah kemampuan setan untuk menyakiti setiap anak yang baru lahir, apakah dia akan dapat memudaratkan semua manusia? Jawabannya, fadh-dhahirul khabar al-mutaqaddim ma min bani adam maulud illa yamasyaitan. Kata penulis, ya zahir daripada beritanya, ya artinya semua. Karena min bani adam maulud, tidak ada seorang anak Adam pun yang baru lahir illa yamasyaitan, kecuali dia akan diganggu oleh syaitan. Berarti zahirnya semua. Itu dia. Anna iblis mungkinun fi massi kulli mauludin 'inda wiladatihi. Bahwasanya iblis mungkin untuk menjamah setiap anak yang baru lahir di hari dia lahir. Lakin min ibadillahil mukhlisin lam yadurruhu dzalikal mas. Tapi ada hamba-hamba Allah yang mukhlis, yang ikhlas, jamahan si setan tidak memudaratkan dirinya. Aslan sama sekali enggak mudaratkan. Wastuthniya minal mukhlisina Maryam wa ibnuha. Ya. Dari pengecualian itu yaitu pengecualian orang mukhlisin, yang orang ikhlas yang tidak terjamah oleh syaitan, yaitu
Maryam dan anaknya itu Nabi Isa alaihi salam. Fa innahu dhahaba yamussu ala adatihi. Dia pergi untuk menyakiti si anak sebagaimana kebiasaannya. Fahila bainahu wa baina dzalik. Ternyata Allah jadikan hijab, Allah jadikan penghalang antara dia dan si bayi. Wajhul istighsasi Fahada wajhul ikhtisas, ini adalah menunjukkan sisi daripada pengecualiannya. Artinya Maryam dan anaknya sebenarnya juga akan disakiti oleh syaitan, tapi dia nggak bisa, nggak nyampe, terhalang dengan sesuatu yang ciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fahada wajhul ikhtisas wa la yalzam minhu tasallutuhu ala ghairihima minal mukhlisin. Kemudian itu pun bukan berarti orang-orang yang lain, orang-orang mukhlis yang lain itu bisa dimudaratkan oleh setan. Jadi kan ikhwafiddin, Rasul kan katakan nih ya, ma min mauludin illa yamassuhu syaitan hina yuladu fayastahilla sarikhan min massis syaitan. Tidak ada seorang anak yang lahir pun kecuali dia akan menangis. Ya, dia akan menangis dikarenakan jamahan si setan. Kemudian ada pengecualian, yaitu pengecualian Maryam dan anaknya. Apa permasalahannya? Terus orang-orang mukhlis yang lain gimana? Orang-orang yang ikhlas yang lain gimana? Apakah yang di muka bumi ini ikhlas itu hanya dua orang aja? Seperti Rasulullah SAW. Nah, pertanyaannya, pernyataannya bukan berarti kalau orang-orang ikhlas yang lain itu bisa juga diganggu oleh syaitan, dimudaratkan oleh syaitan. Itu dia. Jadi dalam masalah ini ya, dia diganggu memang terganggu, tetap diganggu, ditusuk sampingnya. Tapi apakah akan memudaratkan kehidupan si anak? Jawabannya enggak semua. Ada yang bermudarat, ada yang tidak. Karena ikhwafiddin, ternyata dari anak-anak bayi yang baru lahir itu banyak yang menjadi rasul, banyak yang menjadi nabi, ya, banyak yang menjadi orang-orang soleh. Itu menunjukkan bahwasanya ternyata setan nggak bisa menguasai si anak Adam tersebut yang mukhlis tersebut. Kemudian ikhwah, a'azinallahu yakum, dzakarul hafidz, dan hal ini, pendapat ini yang disebutkan oleh Hafiz Ibnu Hajar Asqalani. Wa yu'akkidu dzalika qauluhu sallallahu, dan yang seperti ini yaitu ditegaskan lagi, dikuatkan lagi oleh sabda Rasulullah sallallahu, "Lau anna ahdahum idza ata ahlahu", seandainya salah seorang mereka mendatangi istrinya, artinya lakukan hubungan intim, thumma yaqul, kemudian dia katakan, Bismillahi Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Kemudian faqudiya bainahum biwaladin lam yadurruhu syai'a. Kalau dari hubungan tersebut ternyata Allah beri anugerah rezeki berupa seorang anak, maka kata Rasulullah, lam yadurruhu syai'a, maka si setan tidak akan memudaratkan si anak. Itu ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Ya, itulah dia. Ya, jadi jelaslah bahwasanya ya dia ditusuk dengan jari si setan, menangis juga, tapi bukan berarti orang ini akan ataupun bakal menjadi budaknya setan. Enggak harus gitu. Demikian.